Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ahli baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Melanjutkan bahasan yakni kitab A'malul Qulub dan pembahasan bab tentang al-khusyuk, pasal ahamiyatul khusyuk wa manzilatuhu, pentingnya khusyuk dan kedudukan khusyuk, dan telah kita sebutkan 3 di antaranya, yaitu yang pertama bahwa khusyuk itu adalah salah satu kewajiban dalam sholat menurut segolongan ulama, merupakan salah satu artinya yang wajib di dalam sholat. Yang kedua, bahwa ibadah yang disertai kekhusyuan akan mengalahkan ibadah yang tidak dibarengi, tidak disertai dengan kekhusyuan. Ketiga, bahwa khusyuk adalah hal yang pertama kali akan hilang, dicabut dari umat ini. Dan yang keempat yang akan kita bahas bersama dengan yang menemani pagi hari ini insyaallah taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala istabta'al mu'minin fi tahqiqi hadzal wasfi. Allah Subhanahu wa taala yakni menyatakan bahwa lambatnya orang-orang mukmin di dalam mewujudkan kekhusyuan. Artinya orang-orang mukmin itu untuk khusyuk itu lambat, sehingga Allah menegur seperti di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Allah tabaraka wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tidakkah telah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk, yaitu menundukkan hati mereka untuk berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, yakni wahyu yang turun yang membawa kebenaran. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fad'ahum ila khusyu'il qalbi li dzikrihi wa ma nazala min kitabih. Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang yang beriman untuk menundukkan hati mereka untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, yaitu merenungi dan juga merenungi dan untuk mengingati wahyu yang diturunkan dari kitab sucinya. Wa nahahum an yakunu kalladzina tala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum. Kata Ibnu Taimiyah, dan Allah melarang orang-orang mukmin untuk tidak meniru orang-orang yang berlalu waktu yang panjang yang kemudian membuat hati mereka menjadi keras kembali. Mereka adalah orang-orang yang Allah firmankan, yakni yang pertama orang-orang mukmin di sini adalah yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Orang-orang mukmin yang mereka mau diajak untuk menundukkan hatinya, yaitu orang-orang yang apabila disebutkan Allah, namanya, nama Allah, nama Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Jabbar, Al-Qahhar dan seterusnya, wajilat qulubuhum, maka hati mereka pun bergetar.
yakni bergetar karena takut kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, maka mereka akan yakni bertambah imannya. Zadatuhum imanan, yakni bacaan ayat Quran itu akan membuat iman mereka semakin bertambah. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 23, Allah menceritakan keadaan orang-orang mukmin yang mereka menundukkan hatinya bagi Allah untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan masaniya taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu qulubuhum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum li dzikrillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadis, Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, kitaban mutasyabihan, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya, mutasyabihan, masaniya, yang dibaca berulang-ulang, taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, sehingga gemetarlah, yakni karena kulitnya orang-orang yang takut kepada Allah, karenanya yakni gemetarlah karena diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala ini, kulitnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Taksyairu yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum, kemudian kulitnya akan menjadi tenang, wa qulubuhum, dan juga hati mereka akan menjadi tenang, ila dzikrillah, untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha, itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah memberikan petunjuk dengannya siapa yang Allah kehendaki. Wa may yudlilillahu fama lahu min had, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala menerangkan orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Mereka itulah yang bila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hati mereka untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan bila dikatakan khusyuknya hati untuk mengingati Allah dan mengingati kebenaran yang datang daripadanya, yakni apakah hati itu akan khusyuk dengan disebutkan nama Allah, yaitu bagi orang-orang yang merenunginya, maka juga dikatakan ya, bahwa hati orang-orang yang beriman itu akan tunduk mengingati Allah dan juga mengingati kebenaran yang wajib yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini pentingnya khusyuk, yaitu akan menyebabkan hati itu tunduk untuk selalu berzikir kepada Allah dan menghayati ayat-ayat suci Al-Quran atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kelima, anna salat az-zuhri yushra ta'khiruha an awalil waqti ila haddil ibrad, bahwa mengakhirkan salat zuhur sampai, yakni dari awal waktunya sampai kepada waktu yang agak adem, agak dingin, itu disyariatkan. Melaksanakan salat zuhur dengan diakhirkan sampai kepada waktu yang paling dingin itu disyariatkan. Padahal salat di awal waktu itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan para ulama menyebutkan termasuk amalan yang paling utama, sebagaimana yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadisnya Ummu Farwah radhiyallahu taala anha, juga yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dalam sunannya dari hadisnya Ibnu Mas'ud,
dan disahihkan oleh Ibnu Uzaimah dan Al-Hakim dan Al-Albani di dalam Sahih Abi Dawud dan Sahihul Jami'. Hanya saja hadis ini yang menyebutkan keutamaan salat di awal waktu itu diperselisihkan atau dibicarakan tentang kesahihan hadisnya, seperti tersebut di dalam Nasburaya. Namun demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas telah mensyariatkan kita untuk melakukan sholat duhur dengan mengakhirkan waktunya sehingga udara itu terasa adem, sampai udara itu terasa adem. Yaitu mungkin kalau misalnya asar jam 3, maka sekitar jam setengah 3. Hikmahnya apa? Dikatakan di sini di dalam yakni kitab Al-Wabilus Sayyib, anna salata fi syiddatil harri tamna'u sahibaha minal khusyu' wa huduril qalbi wa ta'assuri biha. Karena salat yang dilaksanakan di saat sangat panas ini akan menghalangi seseorang untuk bisa khusyuk dan menghalangi seseorang untuk bisa menghadirkan hati di dalam bacaan-bacaan sholatnya, dan juga menghalangi seorang untuk bisa meresapi bacaan-bacaan sholatnya. Hal ini disebabkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa masjid-masjid itu yakni atapnya masih hanya dari daun-daunan kurma, sehingga udara panas atau sinar matahari itu ikut masuk dari celah-celahnya, membuat udaranya panas. Di samping mereka zaman itu masjid tidak diplester, tapi masih tanah biasa, sehingga apabila seseorang sujud di waktu yang panas, maka ini akan mengganggu kekhusyuan dan mengganggu kehadiran hati dan penghayatan terhadap ayat-ayat. Karena orang terganggu, maka dibenarkan dan disyariatkan, yang artinya bukan sesuatu yang tercela, mengakhirkan sholat pada kondisi seperti ini. Mengakhirkan sholat tapi masih pada waktunya, mengakhirkan sholat pada kondisi seperti ini panas, sehingga ketika jam 2 lebih atau setengah 3 kondisi sudah rada adem dan panas sudah mulai berkurang, maka dilaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah beberapa hal yang terkait dengan penting dan kedudukan khusyuk, dan kita insya Allah memasuki pembahasan tentang khusyuk dalam terminologi Al-Quran dan Sunnah. Artinya khusyuk sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Pertama, yakni khusyuk di dalam Al-Quran Karim. Kata-kata khusyuk di dalam Al-Quran Karim disebutkan berulang-ulang. Tersebut masing-masing dari ayat-ayat yang menyebutkan khusyuk ini memiliki makna yang berbeda-beda, makna yang macam-macam. Pertama, makna yang pertama, kata al-khusyuk berarti al-dhullu, ketundukan atau kehinaan. Al-dhull, kehinaan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yakni tunduk dalam pengertian dhul di sini tunduk khusyuk. Dalam surat Toha ayat 108, wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamzah, fala tasma'u illa hamzah. Khasha'atil aswatul rahman, dan semua suara itu akan tunduk hina lirrahmani, untuk yakni menghadap Allah yang Maha Rahman atau di hadapan Allah yang Maha Pengasih. Fala tasma' illa hamsa, dan kamu tidak akan mendengar di hadapan Allah kelak di yaumul qiyamah, yakni tidak akan mendengar illa hamsa, kecuali suara bisikan. Yakni orang nanti pada yaumul qiyamah semuanya akan terdiam, terbungkam mulut-mulut mereka, dan tidak akan terdengar suara apapun kecuali hanya bisikan yang sangat lirih, itu yang
terdengar pada saat yaumul qiyamah di hadapan Allah karena keagungan Allah tabaraka wa taala. Maka di sini khasha'atil aswat, al aswat itu suara. Maka semua suara itu tertunduk hina di hadapan Allah yang Maha Rahman, sehingga tidak akan kamu dengar wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu suara pun melainkan yakni suara itu bisikan-bisikan belaka. Dan Allah tabaraka wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 21. Dalam Al-Hasyr ayat 21 Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, ya Allah turunkan Al-Quran kepada gunung untuk mengemban Al-Quran, niscaya engkau akan melihat gunung itu tunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena merasa berat menerima Al-Quran. Mutasaddian, dan gunung itu pun akan pecah hancur karena tidak mampu untuk mengemban amanah menunaikan wahyu Al-Quran Allah. Maka di sini kata khasyian, yakni artinya dalilan. Yang khasyian ini juga bermakna yang khusyuk, yakni akan menjadi tunduk hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Juga yang bermakna az-zul dalam ayat Al-Ghasyiyah ayat 2 Allah berfirman wujuhun yawma idzin khasyi'ah. Nanti pada hari kiamat, pada hari itu akan ada wajah-wajah yang tertunduk hina, khasyi'atan ay dalilatan, tertunduk hina di hadapan Allah tabaraka wa taala, yang ia tak berkutik sedikit pun di hadapan Allah, yakni wajahnya orang-orang ahlu bid'ah, ahlu dhalalah, dan ahlu syirk wal kufri. Kemudian makna yang kedua dari makna al-khusyuk yang tersebut di dalam Al-Quran yaitu khudu'ul qalbi wa dhulluhu wa sukunuhu wa inkisaru ma'as sukunil jawari. Ini hampir sama, tapi ini lebih tertunduk lagi karena makna al-khusyuk di ayat-ayat yang tersebut di sini, di antara yang disebutkan Al-Mu'minun ayat 2 yaitu maknanya khudu'ul qalbi, ketundukan hati, wa dhulluhu, dan kehinaan hati, wa sukunuhu, dan tenangnya hati. Hati itu menjadi tunduk, hina, tenang. Dan ingkisaru ini juga merasa tidak berdaya di hadapan Allah. Ma'asukunil jawarih, yang dibarengi dengan ikut tenangnya jasmani, ikut tenangnya anggota tubuh, sehingga tidak hanya hati yang tunduk dan tenang, tetapi dibarengi dengan tenangnya hati, sehingga tidak ada gerakan sedikit pun pada hati. Ya, ini pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mu'minun ayat 2 Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang memperoleh kemenangan, kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka orang-orang yang khusyuk, tunduk hati mereka, tunduk seluruh jasad dan tubuh mereka di dalam salat mereka, Dan ini pula yang menunjukkan bahwa kehusyukan itu terutama adalah di dalam salat. Kehusyukan itu adalah di dalam salat, sehingga seorang yang khusyuk di dalam salat, maka insya Allah akan tercapai kehusyukan di luar salat. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menafsirkan surat Al-Mu'minun ayat 2 ini, karena khusyu'uhum fi qulubihim, ketundukan dan kehusyuan mereka itu ada di dalam hati. Faghaddu bidzalikal basar, sehingga mereka menundukkan pandangannya, merendah. Wa khafadu bihil janah, dan anggota badannya pun mereka tundukkan, yaitu dengan terdiam, tidak bergerak. Dan Imam Mujahid rahimahullah, beliau mengartikan khusyuk di ayat ini adalah as-sukun, yaitu ketenangan hati, ketenangan jiwa, batin, dan jasmani. Tersebut pula riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau menceritakan tentang ayat ini, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya,
Beliau mengatakan idza qamu fis salati, orang-orang mukmin itu apabila mereka berdiri untuk melaksanakan salatnya, akbalu ala salati, mereka menghadapkan hati mereka untuk salat sepenuhnya. Wa khafadu absarahum ila maudhi'i sujudihim, dan mereka tundukkan pandangan mereka ke tempat sujudnya. Wa alimu annallaha yuqbilu alaihim, dan mereka tahu betul, yakin dan sadar bahwa Allah menghadap kepada diri mereka. Fala yaltafituna yaminan wala shimalan, sehingga mereka orang-orang mukmin yang khusyuk di dalam salatnya, ia tidak akan menoleh ke kanan maupun ke kiri, termasuk menoleh ke atas. Ini tersebut di dalam riwayat Ibnu Mardaweh, sebagaimana tersebut di dalam Ad-Durrul Mansur. Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menafsirkan firman Allah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beliau katakan makna khashi'un khaifuna sakinun, yaitu mereka takut sehingga mereka tenang hatinya. Takut yang dibarengi dengan pengagungan sehingga menunjukkan rasa takut yang dibarengi dengan ketentraman, ketenangan. Dan tafsir yang seperti ini juga dikatakan oleh segolongan salaf seperti Imam Qatadah bin Di'amah, kemudian Az-Zuhri, kemudian Ibrahim An-Nakhai rahimahumullah ta'ala. Sedangkan Sa'id ibn Jubair rahimahullah, beliau mengatakan, yakni seorang imam di kalangan tabi'in, beliau mengatakan makna khashi'un mutawadhi'un, yaitu mutawadhi'un itu artinya yang rendah hati, merendahkan hatinya. La ya'rifu man an yamini wala man an shimali wala yaltafitu minal khusyu'i lillahi azza wa jalla, yaitu mutawadhi' di sini yang tunduk hatinya, ia sehingga di dalam salatnya itu ia tidak tahu siapa yang di sebelah kanannya dan tidak pula tahu siapa yang di sebelah kirinya, dan tidak menoleh-noleh karena ketundukannya kepada Allah azza wa jalla. Yaitu maksudnya adalah sakinul jawari, seluruh jasmaninya, anggota tubuhnya itu tenang. Mungkasirul qalbi, hatinya pun tertunduk hina. La yarfa'u basarah, dan dia tidak mendongakkan pandangannya ke langit. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Ma'ani dalam Majmu'ul Fatawa, menunjukkan betapa yakni makna khashi'un dalam ayat ini menunjukkan ketenangan, ketundukan, kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya, sehingga dia tidak memikirkan siapa yang di kanannya. Makna tidak mengetahui siapa yang di kanannya, tidak memikirkan sama sekali siapa yang di kanannya. Kadang seseorang mungkin dia tidak tahu, tapi dia mikirkan dalam hatinya, siapa ini yang di sebelah kanan saya, kayaknya kenal saya. Kadang muncul seperti itu, menunjukkan hati itu berpaling dari kehusuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa jilid 22, wa minhu, dan di antara makna tafsir dari al-khusyuk yaitu khusyu'ul basar wa khafduhu wa sukun, yaitu tunduknya pandangan dan rendahnya pandangan serta tenangnya, yakni pandangan itu tenang. Didda taklibi fil jihad, ini yakni sehingga tidak membolak-balikkan atau tidak pandangannya itu tidak dialih-alihkan, membolak-balikkan ke semua arah, nengok ke atas, nengok ke depan, nengok ke kanan, nengok ke kiri, atau nengok yang di belakangnya ketika di dalam rukuknya misalnya, yakni adamu taklibihi fil jihad, yakni ini adalah makna hum fi alladina hum fi salatihim khashi'un. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ayat 6 sampai dengan ayat 8. Surah Al-Qamar ayat 6 sampai dengan ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatawalla anhum yauma yad'ud da'i fatawalla anhum yauma yad'ud da'i
ila syai'in nukur khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhdi'ina ila ad-da'i yaqulul kafiruna hadha yaumun 'asir. Allah Subhanahu wa taala masih menceritakan yakni kondisi yaumul kiamat. Maka berpalinglah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mereka. Berpalinglah, tawalla anhum yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Ingatlah pada hari ketika penyeru yaitu malaikat akan menyeru mereka pada sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu hari pembalasan, ila syai'in nukur, sesuatu yang tidak mereka terima, tidak mereka senangi. Khusya'an absarum, pandangan mereka tertunduk. Yakhrujuna minal ajdathi, ketika mereka keluar dari kuburan mereka. Ka'annahum jaradun muntashir, seolah-olah mereka itu belalang yang berterbangan. Muhti'ina ila da'i, dan patuh mereka segera kepada penyeru itu. Yaqulul kafiruna hadza yaumun 'asir, orang-orang kafir pada saat itu akan berkata, inilah adalah hari yang sulit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini khusya'an absaruhum, tertunduk pandangan mereka. Pandangan mereka tertunduk, yakni tidak berani mereka sedikit pun mendongakkan pandangannya. Ini makna khusya'an absaruhum. Yakhrujuna minal ajdath, ketika mereka keluar dari kubur-kuburnya, sehingga mereka itu nanti akan berlarian menuju tempat padang mahsyar. Ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang yang berterbangan. Mereka muhtiina ila da'i, patuh kepada yang menyerunya, yang mengajaknya. Yaqul kafiruna hadza yaumun 'asir, orang-orang kafir pada saat itu mengatakan inilah hari yang sulit, hari yang sulit. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat 43 dan 44, seperti yang masih dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Ingatlah pada hari ketika mereka, yakni orang-orang kafir itu, dikeluarkan dari kubur-kubur mereka, sira'an, yang mereka keluar dengan cepat, larian cepat. Ka'annahum ila nusubi yufidun, seolah-olah mereka sedang berlarian menuju yakni tempat patung-patung mereka, berlarian bersegera menuju patung-patung berhala sesembahan mereka. Khasyi'atan absaruhum, dalam kondisi pandangan mereka tertunduk, tarhaquhum dhillah, yang diliputi dengan kehinaan. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, itulah hari yang dahulu diancamkan kepada mereka ketika di dunia. Allah telah mengingatkan akan adanya hari yang seperti itu kepada orang-orang kafir dan kepada manusia seluruhnya. Namun orang-orang kafir mereka mengabaikannya dan mereka mengingkarinya, sehingga mereka melakukan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang diperintahkan. Di dalam dua ayat, yakni Al-Ma'arij 43 dan 44 ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang jasmani mereka, yakni bergerak dengan cepat. Haitsu lam yasif bil khusyuk, yang menunjukkan mereka tidak ada khusyuan, illa absarahum, kecuali yakni yang khusyuk dan tunduk itu pandangan mereka. Beda dengan ayat yang berbicara tentang khusyuk di dalam salat. Maka Allah menceritakan khusyuk di dalam salat itu, yaitu orang-orang yang salat, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka di dalam salatnya senantiasa tunduk hatinya, tunduk pandangannya, tunduk hina segala anggota tubuhnya, sehingga begitu tenang, tentram di hadapan Allah. Atau juga seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sungguhnya salat itu sesuatu yang berat, yakni perbuatan yang berat, amat berat, kabirah, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk hatinya, yang tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga di antara kehusyuan di dalam khusyu'ul aswat, tertunduknya suara-suara, merendahnya suara-suara, seperti yang Allah firmankan dalam surat Thaha ayat 108, wa khasya'atil aswatu lirrahman, maka merendahlah dan tenanglah suara-suara semua di hadapan Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih. Ini adalah ketika berhadapan di hadapan Allah, maka orang-orang mukmin itu akan tunduk dan akan merendahkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang termasuk ke dalam makna al-khusyuk juga yaitu as-sukun, ketenangan, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian di hadapan Allah dengan tunduk, yaitu tunduk yang dibarengi dengan kehusyuan. Maka telah tersebut pula riwayat dari Mujahid yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, kata beliau, kata minal kunut, termasuk ke dalam makna al-kunut di dalam ayat ini, qanitin, kunut, yaitu ar-ruku' wal khusyuk, yaitu ruku' yang dibarengi dengan khusyuk, wa khafdul basar wa ghaddul basar wa khafdul janah min rahmatillah, yaitu merendahkan pandangannya dan menundukkan jasmaninya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama, dahulu para ulama, idza qama ahaduhum bis salati, ketika seorang dari mereka bangun untuk melaksanakan salat, yahabur rahmana subhanahu wa ta'ala ayyashudda nadarahu ila syai'in aw yaltafita aw yuqallibal hasa aw ya'bata bi syai'in aw yuhadditha nafsahu bi syai'in min sya'nid dunya illa nasiyan ma dama fi salatihi. Orang ulama zaman salaf dulu, apabila seorang di antara mereka bangun untuk melaksanakan sholat, maka dia akan takut kepada Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang Maha Suci, lagi Maha Tinggi. Ia takut untuk memandangkan, untuk menajamkan pandangannya kepada sesuatu pun. Ia takut untuk membalik-balikkan ataupun menolak-nolakkan pandangannya, atau takut ia untuk bermain dengan pasir di tangannya atau kerikil di tangannya, atau ia takut untuk melakukan sesuatu yang sia-sia ataupun bahkan menghayalkan sesuatu di dalam hatinya dari urusan-urusan dunia di dalam sholatnya, kecuali ia lupa madama fi sholati, yang tetap, tapi ia tetap di dalam sholatnya. Maknanya khusyuknya qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian menghadap Allah dengan menundukkan seluruh bagian dari dirimu, hatimu, pandanganmu, jasmanimu, sehingga semua tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua, yaitu khudu'ul qalbi, ketundukan hati, juga sukunu, tenangannya. Sedangkan makna yang ketiga yaitu al-khauf, bahwa dalam Al-Quran kata al-khusyuk berarti juga adalah al-khauf, takut. Al-khusyuk fil qalbi, kata Qatadah, ketundukan di dalam hati itu adalah al-khauf, artinya ketakutan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghaddul basar fis shalah, yang dibarengi dengan merendahkan pandangan di dalam salatnya, sebagaimana tersebut di dalam riwayat Abd bin Humaid dan Ibnul Munzir, sebagaimana tersebut di dalam Ad-Durrul Mansur, dan Ibnu Jarir dalam tafsirnya, Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 90, wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka orang-orang mukmin itu berdoa kepada kami dengan penuh harap dan dibarengi dengan perasaan takut, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan janjinya berupa surga dan pengampunan serta rahmat, dan mereka takut kepada Allah dari ancaman siksanya dan neraka. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka
takut kepada kami, kanu lana khasyin, takut kepada kami, yaitu tertunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Al-Hasan Al-Basri mengenai ayat ini, wa kanu lana khasyin, yaitu huwa al-khaufud daim fil qalbi, rasa takut yang selalu ada di dalam hati. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 45, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi. Engkau akan melihat mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau akan melihat mereka, diperlihatkan kepada mereka, yakni yu'raduna 'alaiha, diperlihatkan kepada mereka akhirat neraka, khashi'ina, mereka tertunduk, yakni takut, minadh-dhulli, karena merasa rendah hina, yang duruna min tarfin khafi, dia hanya berani melihat dengan melirikkan pandangannya dari ujung pandangannya secara sembunyi-sembunyi. Ini kondisi orang yang berada di akhirat dari golongan kufar dan sebagainya. Dan Abdurrahman bin Yazid bin Zaid mengatakan al-khusyu', arti al-khusyu' adalah al-khaufu wal khasyatu lillah, rasa takut, khauf dan khasyah itu rasa takut yang dibarengi dengan pengagungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Asy-Syura ayat 45. Allah berfirman, khasyi'ina minadh-dhulli. Di sini dikatakan mereka takut karena kehinaan dirinya. Qad adzallahumul khauf, yakni rasa takut itu telah membuat diri mereka hina. Alladzi nazala bihim, yakni terhadap apa yang menimpa diri mereka. Wa khasha'u lahu, sehingga mereka pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tertunduk hina. Fahum yang duruna ilan nar min tarfin khafi, mereka melihat di api yang menyala-nyala neraka itu dengan pandangan, yakni dengan sudut pandangannya secara sembunyi-sembunyi. Mutadallilina mutadhailina mimma dahahum, mereka menjadi hina, menjadi tak berdaya, yakni terhadap apa yang akan menimpa mereka dari bencana besar siksaan neraka. Yabtadi'una daruhum ilan nar min tahrik li ajfanihim du'im, yakni mereka memulai pandangannya ke neraka, yaitu dengan menggerakkan bulu matanya yang dengan lemah lembut, dengan lemah. Kal masburi yang duru ila saif, yakni seperti orang yang akan dipenggal, ia melihat kepada pedang yang akan memenggalnya, ataupun binatang yang mau disembelih yang dia melihat kepada pedang yang akan menyembelihnya. Ada beberapa makna tentang al-khusyuk. Dan yang terakhir yang insyaallah 4 dan 5 akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yakni al-khusyuk yang artinya at-tawadhu, yaitu kerendahan hati, dan juga yang berarti al-yubsu wal jumud, yaitu kering dan keras. Itu juga ataupun menjadi jumud. Jumud itu diam, tidak bergerak, tidak punya gerakan seperti benda mati. Hadza wa naktafi wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.